Ya, untuk regresi, jadi kita akan coba menggunakan JASP, tapi ternyata masih ada feature-feature yang masih kita belum bisa lakukan gitu ya. Jadi kita akan menggabungkan baik dari segi kita bisa menggunakan Excel dan juga menggunakan JASP. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data nih, kemarin kan sudah diajarkan ya, kita coba-coba nih, misalnya kita punya satu data dengan data lain, jadi regresi gitu ya, data regresi. Nah, kita punya data seperti ini. Nah, kita masukkan seperti yang kemarin kita bilang, kita cek untuk mending menggunakannya yang mana gitu ya. Menggunakannya seperti apa? Kita masukkan di sini. Dan bagannya, kemudian kan kita masukkan trend line-nya gitu ya, kita masukkan trend line-nya. Nah, kita cari gitu ya kalau misalnya opsinya mana yang cocok kan. Ya, ternyata kalau misalnya kita coba menggunakan linear gitu ya, kita masukin R-square-nya gitu ya, kita bisa lihat ternyata R-square-nya kecil gitu ya, 0,401. Jadi kita mau coba dengan yang lain gitu ya. Kemudian kita cek lagi misalnya trend line-nya ini kita ganti dengan eksponensial gitu ya. Nah, kemudian kita kasih juga R-square-nya. Nah, dari sini kita dapat bahwa R-square-nya itu 0,99. Jadi sangat tinggi ya di sini. Nah, dari situ jadi kalau kita lihat di trend line-nya ini, kalau kita lihat persamaannya gitu ya, kita akan dapat log Y sama dengan bla 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 eksponensial BX gitu kan. Di sini ditulis persamaannya adalah Y sama dengan 5665 22 E minus 0,472 X ya. Dan ini di sini R kuadratnya 0,99. Jadi sudah sangat baik gitu ya. Nah, kalau kita turunkan rumusnya, kita bisa tulis ini adalah log Y sama dengan log 56, supaya lebih sederhanakan gitu ya, 22 E dikali E min 0,472 X gitu kan. Nah, kita turunkan lagi, jadi ini kan sebenarnya sama dengan log 566522 ditambah log E dikali dengan minus 0,472 X gitu kan ya. Kemudian kalau kita bilang kita hitung ya, jadi di sini kita cek di sini sama dengan plus log dalam kurung 566522 ya. Nah, kita dapat 5,75. Jadi kan lebih sederhana kelihatannya kalau daripada yang tadi gitu kan. 5,75 gitu kan. Ditambah dengan minus 0,472 dikalikan dengan log E dikalikan dengan X. Jadi ini anggapannya adalah B-nya gitu ya. Nah, berarti kita bisa sebenarnya menggunakan ini gitu ya, log Y gitu ya. Nah, ini B-nya, kemudian ini dikalikan dengan X-nya gitu ya, dengan X, dikalikan dengan X-nya ya.
Jadi kita dapat ini, jadi kayak anggapannya ini Y sama dengan B ditambah dengan AX gitu kan, tambah dengan AX ya. Mirip gitu ya, dimana log Y-nya ini adalah di log Y yang awalnya gitu ya. Berarti ini kita bisa logkan gitu ya untuk mencari AX persamaannya yang dalam bentuk ini gitu ya. Nah, ketika di GASP karena kita udah tahu oh ini eksponensial nih, dan kita bisa melinearkannya dengan cara melokkan dari si Y-nya gitu ya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Jadi kita masuk dulu. Kita sekarang buka di GASP-nya. Jadi kita pakai analisis gitu ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan, jadi kita tambahkan kolom untuk komputernya. Jadi komputernya kita logkan gitu ya. Kita tulis di sini log n gitu ya. Kemudian create column. Nah, kita tambahkan di sini adalah sama dengan ya. Kita masukkan sama dengan oh ini bukan ini. Kita bisa buang kayak gini ya. Nah, yang kita butuhkan adalah di sini masalah log. Nah, kita masuk di sini. Ini ada log kan. Kita masukkan di sini log. Lognya log apa? Ini kita masukkan log n gitu ya. Kemudian kita compute di sini compute column. Nah, kita langsung dapat di sini di bawah log n-nya gitu ya. Langsung keluar log n-nya. Kemudian baru kita regresikan gitu ya. Kita regresikan dengan linear regression gitu ya. Linear regression. Nah, di sini kita masukkan dependent variable yang ada log n. Covariatnya adalah time ya. Kemudian nah dari sini kita bisa dapat nih ya di R-square-nya di 0,985 gitu ya. Agak lebih turun daripada yang tadi, cuma pasti besar gitu ya, 0,985. Nah, kemudian di sini kita dapat ininya ya, ininya apa, AB-nya gitu ya. Jadi di sini kita dapat persamaannya gitu ya. Persamaannya adalah Y jadi persamaannya apa, kita bisa lihat dari sini bahwa R-square-nya untuk korelasinya besar gitu ya, hampir 98,5% dengan cara seperti ini. Kemudian kita dapat Y sama dengan AX plus B kan, dimana tadi Y-nya adalah log-nya ya, log-nya gitu kan. Log Y-nya ini Y apa, Y sama dengan, kita pakai ini, dimana ininya adalah log dari N ya, log dari N. Kemudian Y-nya ini sama dengan, kita tambahin di sini, kita ada di sini kan ya, ada dua ini, minus 0,472 ditambah dengan 13,247. Nah, ini kita dapat persamaan dari bentuk yang sudah diperbaharui gitu ya. Kemudian di sini cara bacanya lagi adalah kalau kita lihat di sini bahwa oh ternyata di sini hasilnya signifikan, yang menyatakan bahwa ternyata waktu berpengaruh terhadap proses. Seperti itu cara bacanya.